Kasus pembunuhan Faizah Soraya oleh anak kandungnya yang masih SD berinisial SAS atau AL kini masih menjadi misteri. Pihak kepolisian kini masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mengungkap fakta sebenarnya. Tetangga sebelah rumah korban bernama Rosa mengungkap detik-detik sebelum Faizah Soraya ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya. Rosa mengatakan sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat sebelum azan subuh, ia mendengar suara orang naik turun tangga di rumah korban. Suara tersebut begitu jelas seperti orang yang terburu-buru dan kejar-kejaran di atas loteng rumah. Tidak lama kemudian, Rosa kembali mendengar suara seperti meminta pertolongan dari sebelah kanan rumah tetangganya tersebut. Suara itu terdengar begitu lirih, namun hanya sekali saja terdengar. Lagi-lagi ketika ia menanyakan suara itu kepada suaminya, disebut orang sedang bermain di luar rumah karena dekat dengan Jalan Raya Setiabudi Medan. Karena tidak mengira akan terjadi sesuatu, Rosa pun melanjutkan aktivitasnya. Sampai akhirnya sekitar pukul 6 pagi, Rosa menerima telepon dari tetangga sebelah kiri rumahnya bernama Tati. Tati pun menelepon memberi kabar jika tetangga sebelah kanan Rosa bernama Faizah Soraya telah tewas bersimbah darah. Wanita yang mengenakan hijab berwarna hitam ini pun syok karena tidak menyangka Soraya tewas begitu tragis. Terlebih jika pelaku pembunuhan Faizah adalah anak keduanya yang masih duduk di kelas 6 SD. Di sisi lain, Rosa pun enggan menduga-duga siapa pelaku pembunuhan sebenarnya. Rosa dan warga lainnya tidak percaya jika AL yang masih 12 tahun begitu sadis menusuk-nusuk ibunya hingga tewas. Rosa maupun tetangga lainnya meminta Polrestabes Medan untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Kemudian polisi didesak transparan siapa pelaku sebenarnya dan siapa saja yang terlibat. Begitu juga dengan motifnya, Kapolrestabes Medan yang sudah datang langsung diminta segera mengungkap kepada publik agar tidak muncul opini-opini lain. Dalam kesempatan itu, Rosa juga mengungkap terkait sosok Faizah Soraya dalam keseharian dan bertetangga. Ia mengatakan Faizah Soraya merupakan orang yang baik di mata tetangga. Bahkan Rosa menganggap Soraya sudah seperti adiknya sendiri. Meski tidak begitu aktif secara sosial di lingkungan, Faizah dikenal begitu ramah dengan tetangganya. Rosa bertetangga dengan Soraya selama 1 tahun belakangan karena baru pindah ke sebelah rumah korban. Selama yang ia kenal, Soraya kesehariannya sering mengikuti pengajian. Selain itu, Soraya juga aktif berolahraga di sekitar Jalan Gagak Hitam. Ia pun berharap Polresta Medan segera mengungkap fakta sebenarnya terkait kasus kematian Faizah Soraya. Kalau komunikasi ibu sama Bu Soraya ini bagaimana keseharian gitu? Enggak ada, kita nggak ada itu ya seharian ketemu sama kayak kita gini ngobrol kan nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Orangnya tertutup. Tapi mohon kalau Nah ya kan orangnya tertutup banget ya. Nggak pas informasi, jadi cuman sedikit karena aku tetangga udah kayak adikku. Aku pas ngaji subuh itu mau azan, namanya kita mau sholat subuh kan bangun kan masih kondisi kan nggak paham ya. Nah sesudah itu aku memang kurang sehat, agak flu. Nah yang aku dengar itu dia kan ada loteng tuh rumahnya, sama kayak aku juga ada loteng, kayak orang kejar-kejaran naik tuh duduk gitu. Nah, kenceng ya? Iya, apaan sih? Saya tanya suami, itu apa sih di atas? Kucing kali sama tikus biasa kan? Nah abis itu sepi, nggak ada dengar suara lagi. Nah aku keluar lagi mau di ruang makan, maksud aku kan mau ambil anduk gitu kan atau apa gitu. Nah aku dengar lagi suara, tolong, kayak orang udah habis disiksa gitu. Jadi suaranya itu kayak sedih ya, Ti. Merintih gitu ya Bu ya? Sekali aja. Ya, oh sekali. Tolong. Nah apa sih itu? Saya tanya lagi masuk. Mungkin bercanda itu di luar. Ini kan masih pagi gitu kan. Saya nggak pernah duga dia karena dia baik banget ya, Ti. Ramah, baik banget. Kalau nggak dia yang telepon, aku juga nggak tahu serami apa di sini.
Nah itulah yang saya dengar. Habis itu kan dibawa ke rumah sakit Bayangkara tuh jenazah mau di otopsi. Pertama di forensik dulu, baru otopsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.